Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya di sini akan membahas berita tentang PNM yang akan merilis obligasi 1 triliun pada kuartal 4. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM akan menerbitkan obligasi senilai 1 triliun dengan tenor 1 tahun pada kuartal 4 2020. Penerbitan obligasi merupakan upaya menambah modal perusahaan untuk memperluas bisnis dan mendukung pembiayaan program membina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR yang tengah bertumbuh pesat. EFP, Keuangan dan Operasional PNM, Sunar Basuki menyebutkan bahwa obligasi tersebut merupakan tahap keempat dari penawaran umum berkelanjutan PUB 3. Meski memasang target 1 triliun, perusahaan tak menutup kemungkinan untuk menaikkan nilai obligasi atau melakukan upsize. Di Oktober hingga Desember kami merencanakan untuk mengeluarkan obligasi PUB 3 tahap 4, rencana 1 triliun dengan opsi upsize apabila kondisi pasar baik. Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis MEKAR, katanya pada media briefing mengejar mimpi dan perbaikan ekonomi pada Rabu 7 September. Dalam struktur pendanaan PNM, Sunar menyebutkan pendanaan pihaknya mayoritas berasal dari pasar modal. Rinciannya per September 2020 dinyatakan pendanaan lewat pasar modal sebesar 61%, diikuti oleh pinjaman perbankan sebesar 22%, dan terakhir pendanaan pemerintah sebesar 17%. Nah, di sini teman-teman pasti mungkin ada yang belum tahu apa itu obligasi. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu obligasi. Oke, apa sih itu obligasi? Secara sederhana, obligasi merupakan pinjaman yang nantinya dibayar pakai bunga. Contohnya gini, misal pemerintah ingin bikin proyek nih, jalan tol nih. Ini misal ya. Tapi si pemerintah ini kurang nih uangnya, tapi kalau bikin proyek harus punya uang dong untuk bayar bahan bakunya, pekerjanya, baik itu pekerja yang langsung atau pekerja yang memang bikin rancangan arsitekturnya dan lain sebagainya. Itu semua harus dibayar, maka pemerintah butuh uang. Nah, karena pemerintahnya butuh uang, akhirnya menjual si obligasi ini yang bisa kita beli. Obligasi ini macam-macam harga. Mungkin kita misalnya harganya 1 juta. Nah, kalau kita beli harga yang 1 juta ini, nanti si pemerintah sesuai dengan aturan obligasinya bakal balikin. Misal, entah dalam beberapa tahun, misalnya 5 tahun plus bunga setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya. Atau disatuin setelah jatuh temponya dibayar. Misal setelah 10 tahun baru dibalikin 1 juta tambah bunganya. Misal 1.100.000. Nah, kalau bunganya 10%, berarti kita akan dapat 100.000 setiap tahunnya. Baru habis 5 tahun kita akan dapat duit 1 juta yang kita bayar, itu plus bunganya. Obligasi ini bisa dibilang adalah pilihan investasi dengan risikonya kecil. Kenapa? Karena ya kita udah mendapatkan kepastian berapa uang yang akan dikembalikan sama si penjual obligasinya. Obligasi beda dengan investasi lain, misalnya investasi saham. Misalnya kalau obligasi itu kita minjamin uang dan uangnya akan dikembalikan dengan nominal yang sudah disepakati. Kalau saham itu kita beli saham dan harga itu bisa naik atau turun sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kalau mau investasi itu saham itu sulit diprediksi, tapi beda dengan obligasi yang lebih gampang. Nah, mungkin begitu dasar-dasar obligasi yang secara singkat. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin coba invest di obligasi, pasti nanti akan ada banyak jenis-jenisnya. Jadi kalau saran saya, sebelum teman ingin invest, coba invest dulu pengetahuan kita tentang obligasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.